Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabatku hari ini. Selamat berjumpa dengan saya. Di sini masih bersama Mr. Soli. Saya adalah seorang Ericksonian hipnoterapis. Saya biasakan memberikan terapi baik offline ataupun online. Dan seperti saat ini saya juga akan memberikan sebuah audio terapi buat sahabat yang saat ini sedang menderita perasaan cemas. Jadi rasa cemas, rasa gelisah itu adalah rasa yang sulit dikontrol, yang sulit dikendalikan oleh pikiran sadar, karena itu adanya di dalam bawah sadar. Dan sebelum proses terapi ini dilakukan atau Anda mengikuti semua instruksi saya, semua kata-kata saya, yang ada hal-hal yang perlu diketahui, yaitu bahwa proses terapi ini adalah sebuah ikhtiar yang Anda lakukan bersama saya sebagai seorang fasilitator atau navigator, lah Anda sebagai seorang yang berposisi sebagai klien. Nah, dalam hal kesembuhan, tentu kesembuhan itu menurut saya sebagai seorang Ericksonian hipnoterapis akan lebih banyak datang dari diri Anda sendiri. Nah, jadi para sahabat mempunyai sebuah sumber daya kekuatan di dalam pikiran bawah sadar, di mana Anda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu harus diyakini. Tentu sebagai muslim kita harus yakin bahwa semua kesembuhan itu atas izin Allah. Baik sahabat, sebelum kita mulai sesi terapi kali ini, pastikan hal-hal berikut ini Anda perhatikan. Yang pertama adalah saat Anda mendengarkan audio terapi ini, maka Anda harus dalam kondisi aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu maksudnya misalnya Anda tidak boleh mendengarkan audio ini sambil menyetir sepeda motor atau mengemudikan mobil. Nah, karena itu berbahaya. Nanti pada saat Anda trans atau tidur, lah itu kan bisa terjadi sesuatu. Maka pastikan Anda tidak sedang menjalankan mesin atau mengemudikan mobil, menyetir sepeda motor dan sebagainya. Yang kedua adalah Anda tidak sedang mengoperasikan mesin yang berbahaya atau yang memerlukan kendali Anda secara sadar. Jadi ini tidak boleh. Anda harus benar-benar free, bebas, santai, tidak sedang apa-apa. Kemudian Anda juga tidak sedang membaca buku yang lain. Anda harus fokus kepada audio terapi ini. Itu yang perlu Anda ketahui, sahabat. Jadi sekali lagi, pastikan Anda sedang santai, sedang free, tidak menjalankan mesin, menyetir sepeda motor, atau menjalankan sebuah mesin yang memerlukan kendali pengawasan ketat. Kemudian yang harus dipahami lagi bahwa proses terapi lewat audio ini adalah sebuah terapi komplementer. Jadi terapi komplementer itu sifatnya melengkapi kalau Anda juga melakukan proses-proses terapi atau penyembuhan lewat jalur lain, misalnya dokter, psikolog atau psikiater. Jadi audio terapi Ericksonian ini sifatnya komplementer, melengkapi, tidak menggantikan fungsi terapi yang lain, fungsi medis, fungsi psikologi, fungsi psikiater dan sebagainya. Demikian. Sekarang sebelum mulai, pastikan Anda berada di tempat yang nyaman. Anda boleh duduk ya, boleh duduk sambil duduk di tempat yang nyaman ataupun sambil berbaring di tempat tidur Anda. Oke. Nah,
Kalau sudah, sekarang bayangkan saya berada di samping kanan Anda. Jadi kalau Anda menoleh saya, melihat saya, maka arah pandang Anda, tatapan mata Anda menoleh atau mengarah ke kanan. Jadi saya ada di samping kanan Anda. Oke, silahkan Anda berposisi, duduk boleh, berbaring duduk. Sekarang Anda berdoa dulu. Minta kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya gangguan, masalah dan sebagainya ini bisa segera disembuhkan dari diri Anda. Oke, silahkan berdoa. Saya beri waktu beberapa saat. Oke, ya, berdoa selesai. Sekarang bayangkan lagi Anda menjabat tangan saya. Oke, sudah. Ya, Anda pegang erat-erat tangan saya, Anda jabat tangan saya. Sekarang tirukanlah suara saya. Ya, oke. Hari ini aku berjanji. Aku terima diriku apa adanya. Aku maafkan semua kesalahanku. Hari ini aku berjanji, aku terima semua kekurangan orang-orang dekatku. Hari ini pula aku maafkan semua kesalahan mereka. Oke. Meskipun aku begini, aku ikhlas, aku ridho, aku pasrah. Aku hanya ingin menjadi lebih sehat dan lebih baik. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Anda masih menjabat tangan saya. Anda boleh tarik napas panjang lewat hidung, ditahan sebentar, baru dihembuskan lewat mulut. Oke, ikuti saya, tarik napas, hembuskan. Oke, tarik napas lagi, hembuskan. Bagus. Tarik napas, ditahan agak lama, hembuskan. Oke, bagus. Sekarang Anda boleh memejamkan mata sambil menikmati istirahat relaksasi Anda, sambil menikmati hembusan nafas Anda yang semakin perlahan-lahan semakin nyaman. Oke, sambil terus mendengarkan dan memperhatikan suara saya. Ya, mungkin saat ini telinga Anda masih mendengar banyak suara. Itu tidak jadi masalah, ya. Ada suara kendaraan lewat, ada suara kipas angin atau AC misalnya, suara musik, atau mungkin suara orang bercakap-cakap di dekat Anda. Semuanya masih bisa Anda dengarkan, tetapi Anda tetap menutup mata dan tetap fokus mendengarkan kata-kata dan kalimat saya. Ketika Anda fokus mendengarkan kalimat ucapan saya, maka bisa saja suara-suara selain suara saya itu hilang atau lenyap dari pendengaran Anda. Oke, sahabatku, mohon izin saya akan membantu relaksasi Anda menjadi lebih nyaman lagi dengan cara melakukan hitungan dari angka besar menuju angka kecil. Di setiap kali hitungan saya angkanya turun, maka yang Anda rasakan justru perasaan yang semakin nyaman,
semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Sementara yang Anda rasakan di mata Anda, maka mata Anda justru terasa semakin berat dan mengantuk. Semakin berat dan mengantuk. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, dan bila hitungan saya nanti sampai di angka 1, maka Anda akan merasakan sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat mengantuk. Bila perlu, saat saya bilang tidur atau mengatakan kata tidur sesudah hitungan ke-1, maka Anda pun tidur nyenyak. Kalaupun Anda tidak bisa tidur nyenyak, maka Anda cukup berpura-pura seperti tidur nyenyak. Jadi sangat gampang. Oke. Ya, silahkan tetap menutup mata, rileks saja, lemas. Semua tulang belulang, otot dilemaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Santai, rileks, lemas. Oke. Saya akan mulai menghitung. 27, 26, 25, 24, dan sekarang Anda merasa semakin nyaman. 23, makin nyaman lagi. 22, dan mata Anda perlahan-lahan mulai berat dan mengantuk, dinikmati saja. 21, 20. Oke, makin nyaman lagi, makin rileks lagi. 19, 18, 17. Setelah hitungan ke-1, saat saya bilang tidur, Anda pun tidur nyenyak. 16. Oke, bagus. Lanjut lagi. 15, makin nyaman lagi, makin rileks. 14, 13. Bagus. Dan mata Anda benar-benar terasa semakin berat. 12, 11, 10. Setelah hitungan ke-1, saat saya bilang tidur, Anda pun tidur nyenyak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus. Tidur. Sekarang bayangkan Anda tidur nyenyak di tempat tidur Anda, tempat yang paling nyaman. Anda tidur nyenyak di tempat itu sangat aman dan sangat nyaman. Tidak ada orang lain yang mengganggu Anda. Anda bisa sebebas-bebasnya menikmati tidur Anda sekarang ini. Kalau mata Anda masih sulit diajak tidur, maka yang perlu Anda lakukan hanyalah berpura-pura seperti tidur. Oke, bagus sahabatku. Sekarang mungkin telinga Anda masih bisa mendengar suara selain suara saya. Sekali lagi, itu tidak menjadi soal dan tidak menjadi problem buat Anda. Anda tetap fokus mendengar suara saya, maka suara selain suara saya bisa lenyap, hilang dari pendengaran Anda. Oke sahabatku, mulai detik ini, semua ucapan saya, semua kata-kata saya hanya dipahami oleh pikiran bawah sadar Anda. Jadi semua ucapan dan kata-kata saya hanya dipahami oleh pikiran bawah sadar Anda. Orang lain tidak paham, bahkan pikiran sadar Anda pun juga tidak paham. Jadi ini benar-benar hanya urusan antara saya
dan pikiran bawah sadar Anda. Sahabatku, semua orang punya masalah, semua orang punya problem, itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang perlu disadari adalah bahwa masalah-masalah tersebut sebisa mungkin tetap dalam kendali Anda. Seringkali orang sulit mengendalikan masalah itu sehingga bisa mengganggu kinerja ataupun aktivitas kegiatan orang tersebut. Nah, salah satu masalah yang banyak terjadi dan selalu menjadi beban pikiran adalah rasa khawatir. Khawatir akan salah, khawatir berbuat salah, khawatir pekerjaan itu gagal, dan kalau gagal khawatir diejek oleh orang lain atau oleh teman. Begitulah perasaan khawatir yang kadang-kadang sering terjadi dan dialami oleh banyak orang, termasuk diri Anda sendiri. Dan saat ini Anda masih rileks, masih nyaman tidur di kamar Anda. Sekarang bayangkan Anda bergeser ke tempat lain, ya, Anda bergeser ke tempat lain di dalam imajinasi Anda. Saat ini Anda berada di pantai. Anda berbaring di pantai dan matahari belum muncul. Sebentar lagi matahari akan keluar, terbit. Tetapi yang perlu sahabat ketahui bahwa sinar matahari kali ini warnanya biru, tidak seperti biasanya. Jadi warnanya biru, kalau toh dilihat, dipandang dengan mata telanjang tetap terasa nyaman. Anda terbebas dari rasa silau, rasa tidak nyaman di mata dan sebagainya. Oke, dalam hitungan 5 detik ke belakang maka matahari akan terbit. 5, 4, 3, 2, 1. Perhatikan, Anda tepat menghadap ke timur ke arah matahari terbit, dan matahari sudah terbit dengan warna sinar biru. Perlu sahabat ketahui bahwa warna biru atau sinar biru matahari kali ini sifatnya menyembuhkan dan memulihkan. Menyembuhkan apa atau memulihkan apa? Yang jelas, sahabatku memiliki problem dengan perasaan khawatir atau gelisah. Gelisah, takut salah, takut gagal, atau takut diejek teman. Dan itu terjadi karena sahabatku memiliki beberapa titik-titik hitam di belakang bagian kepala Anda. Di situ ada 18 titik hitam. Itulah yang mengganjal di pikiran Anda sehingga Anda menjadi orang yang gampang gelisah, gampang takut, gampang khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ini sering disebut ansietas atau anxiety, penyakit gelisah. Oke. Nah, saya akan menghitung dari angka 1 sampai 18, dan bayangkan titik hitam di bagian belakang kepala Anda itu pun hilang lenyap bersama hembusan napas Anda seiring dengan sinar matahari yang berwarna biru. Oke, bayangkan seperti itu. Setiap kali saya menghitung, maka satu titik hitam itu keluar. Ya, oke. 1, 2, 3. Tiap-tiap titik mulai keluar bersama hembusan napas Anda rasakan. 4, 5. Oke, bagus. 6. Satu persatu titik hitam itu hilang lenyap dari bagian belakang kepala Anda. 7, 8, 9, 10. Kurang 8 hitungan maka semua titik akan hilang. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, sekarang Anda rasakan di bagian belakang kepala Anda terasa sangat nyaman, sangat lega, sangat enteng karena semua titik-titik hitam yang jumlahnya 18 tadi sudah hilang, lepas dan lenyap dari bagian belakang kepala Anda. Oke. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan bergeser ke tempat lain. Bayangkanlah Anda saat ini sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Anda. Sehubungan dengan pekerjaan Anda sering mendapatkan tugas ini, tugas itu yang kadang-kadang Anda menjadi takut dan khawatir, takut salah, takut gagal, dan takut diejek. Tetapi hari ini Anda kondisinya sangat lain dan sangat berbeda. Bayangkan Anda bekerja dengan penuh semangat, Anda melakukan pekerjaan Anda melakukan tugas yang diberikan oleh orang lain dengan perasaan gembira. Anda bayangkan seperti itu, Anda melaksanakan semua tugas pekerjaan hari ini dengan perasaan gembira. Dan Anda selalu yakin bahwa pekerjaan Anda hari ini Anda tuntaskan semua. Anda tuntaskan semua dan Anda yakin benar bahwa setiap pekerjaan yang diberikan kepada Anda atau setiap pekerjaan yang harus Anda kerjakan, Anda selalu bersemangat seperti hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya. Mulai detik ini dan seterusnya. Oke, Anda melaksanakan pekerjaan dengan penuh percaya diri. Sangat percaya diri. Dan Anda melakukannya dengan penuh kegembiraan. Dan cepat saja pekerjaan itu pun selesai Anda kerjakan. Dan ketika dilihat oleh atasan Anda atau bos Anda ataupun teman sejawat Anda, maka pekerjaan Anda pun selesai dengan sempurna hari ini. Oke. Anda gembira sekali bagaimana hari ini Anda bisa bekerja dengan sangat maksimal tanpa ada gangguan, gelisah dan sebagainya. Itulah mengapa hari ini Anda bisa seperti itu, karena Anda hari ini menggunakan semua sumber daya dan kekuatan yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Anda pun setiap kali mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas pekerjaan Anda selalu percaya diri, Anda selalu penuh semangat, Anda selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik. Itulah sifat positif baru Anda yang perlu Anda lakukan dan pertahankan terus-menerus mulai hari ini dan seterusnya. Kalau biasanya Anda was-was, Anda takut dan sebagainya, tapi hari ini Anda justru sebaliknya, Anda sangat percaya diri, bekerja penuh semangat, dan selalu yakin pekerjaan Anda bisa Anda selesaikan dengan sangat baik. Oke. Nah, sekarang bergeser ke tempat lain. Lihatlah di situ ada anak Anda yang berusia antara 6 sampai 7 tahun sedang bermain-main, berlarian. Nah, di mana ketika bermain dan berlarian ini Anda biasanya juga cemas. Anda biasanya juga khawatir. Tetapi hari ini Anda benar-benar bermain bersama anak Anda tanpa rasa was-was, tanpa rasa cemas atau khawatir. Itulah ternyata anak Anda pun cukup mampu dan cukup percaya diri. Ketika Anda melepasnya, maka dia pun bisa jauh lebih mandiri.
Karena ketika orang tua memanjakan anaknya, melarang ini, melarang itu, maka sebenarnya orang tua itu sudah berusaha mengurangi kemandirian anak. Begitu juga yang Anda lakukan selama ini, Anda selalu overprotective atau melindungi terhadap anak Anda, maka dipastikan masa depannya nanti dia menjadi kurang mandiri. Maka dari itu, ubahlah cara mendidik anak, berilah kepercayaan kepada anak. Kalau toh ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan misalnya, maka Anda pun menyelesaikannya dengan cukup realistis. Begitulah sahabatku, ketika sumber daya dan kekuatan di dalam pikiran bawah sadar Anda siap, maka semua problem Anda bisa diatasi dengan mudah. Semudah Anda membolak-balikkan telapak tangan Anda. Seperti Anda kali ini, Anda sebelumnya selalu takut salah, takut gagal, dan takut diejek. Tetapi hari ini Anda terbebas dari perasaan itu. Anda terbebas dari perasaan takut salah, takut gagal, ataupun takut diejek. Hari ini Anda bekerja dengan penuh semangat. Hari ini pun Anda mengasuh putra Anda, anak Anda dengan penuh percaya diri. Hari ini pun Anda bisa mengurangi sifat Anda yang overprotective terhadap anak Anda. Hari ini Anda benar-benar menjadi seorang yang luar biasa, yang bisa membebaskan diri dari perasaan gelisah, dan Anda pun bisa mengasuh anak Anda dengan sedikit memberi kebebasan kepada anak Anda. Dan Anda pun nyaman-nyaman saja. Anda pun rileks-rileks saja. Lihatlah anak Anda di depan Anda. Oke. Kebiasaan-kebiasaan baik ini Anda pertahankan terus-menerus, dan ini menjadikan Anda menjadi seorang yang lebih percaya diri. Kalau biasanya Anda mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang jauh di depan Anda sudah khawatir, tetapi hari ini Anda benar-benar terbebas dari perasaan itu. Apalagi ketika Anda bermain bersama anak Anda, apalagi ketika Anda sedang melakukan aktivitas pekerjaan Anda sehari-hari. Semuanya begitu mudah, semuanya begitu gampang. Dan mulai hari ini dan seterusnya Anda selalu membangun sifat positif, percaya diri, selalu bersemangat, diikuti oleh etos kerja yang luar biasa. Sifat-sifat yang sebelumnya Anda derita seperti takut salah, takut gagal, takut diejek, itu adalah masa lalu Anda. Itu adalah masa yang sudah lewat bagi Anda. Anda bisa mengganti dengan sifat-sifat positif baru buat diri Anda mulai hari ini dan seterusnya. Dan Anda menjadi orang yang sangat percaya diri. Anda menjadi orang yang sangat bersemangat dalam bekerja. Anda pun menjadi seorang yang selalu memberikan dorongan dan dukungan buat pendidikan anak. Tiba-tiba saja rasa khawatir itu pun hilang dan lepas dari pikiran Anda mulai hari ini dan seterusnya. Mulai detik ini, besok lusa, minggu depan, dan seterusnya, Anda tetap menjadi orang yang percaya diri. Karena Anda memiliki sumber daya dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang percaya diri. Hanya dengan melihat anak Anda, hanya dengan mendengar, membayangkan wajah anak Anda, mendengar suara anak Anda, maka Anda pun sekarang ini menjadi pribadi yang jauh lebih percaya diri. Anda pun menjadi pribadi yang jauh bersemangat dalam bekerja mulai hari ini dan seterusnya. Mulai detik ini, besok lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Anda menjadi seorang yang jauh lebih optimis. Anda menjadi seorang yang jauh lebih percaya diri, yang selalu berani mengambil tugas dan tanggung jawab lebih banyak dan lebih besar. Anda pun semakin mengurangi sifat protektif Anda terhadap anak Anda. Karena sifat overprotective sebenarnya adalah mengurangi
tingkat kemandirian anak Anda. Dan itu pun Anda sadari mulai hari ini dan seterusnya. Sehingga ketika itu Anda sadari, maka Anda pun terbebas dari perasaan takut. Anda pun terbebas dari perasaan was-was yang selama ini selalu menghinggapi pikiran Anda, baik untuk hal-hal kecil ataupun untuk hal-hal besar. Anda selalu mengingat wajah anak Anda selalu membayangkan mendengar suara anak Anda, dan Anda selalu teringat semuanya itu. Dan begitu Anda ingat anak Anda selalu bersemangat, Anda selalu optimis, Anda selalu terbebas dari perasaan was-was, perasaan gelisah, khawatir, takut salah, takut gagal, dan takut diejek. Semuanya hilang dan pergi begitu saja, mulai hari ini dan seterusnya. Dan Anda menjadi pribadi yang sangat tangguh, Anda menjadi seorang yang sangat optimis dalam setiap kehidupan Anda, baik di rumah atau di luar rumah, baik mengenai pekerjaan Anda ataupun hal-hal yang di luar pekerjaan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda benar-benar menjadi sosok pribadi yang jauh lebih percaya diri, lebih bersemangat, dan lebih berenergi. Mulai detik ini dan seterusnya. Baiklah sahabatku, kiranya proses pembelajaran latihan pekerjaan hari ini sudah Anda lakukan dengan baik. Anda sudah melaksanakannya dengan sempurna. Dan kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya untuk urusan pekerjaan pembelajaran yang lain pula. Dan siapkanlah diri Anda untuk kembali bangun dan segar membuka mata Anda dengan memperhatikan hitungan saya. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 9, dan perlahan-lahan siapkan diri Anda, mata Anda, sekujur tubuh Anda untuk bangun dan segar kembali. Setelah hitungan ke-9 saya bilang buka mata, maka Anda pun membuka mata dan sadar kembali. Dan ingat pesan terakhir saya, saat Anda pertama kali membuka mata, maka lupakan semua kata-kata dan ucapan saya. Jadi saat Anda membuka mata, maka lupakan semua kata-kata dan ucapan saya. 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan saja. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, silahkan buka mata. Pelan saja. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Oke, bagus. Tarik napas sekali lagi, hembuskan. Oke, baik sahabat. Kiranya untuk kali ini kita akhiri sampai di sini, dan kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya di kesempatan dan waktu yang lain. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.